pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang bocah berumur 8 tahun ditemukan meninggal dunia di semak-semak di Merauke. Solar kembali langka, antrian panjang kendaraan di SPBU Merauke tak terhindarkan. Pangkostrat cek pasukan di wilayah rawan kelompok kriminal bersenjata, Kabupaten Duga. Warga di Jalan Radio, Merauke, Papua Selatan digegerkan dengan sosok mayat yang tergeletak di semak-semak. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah. Menurut keluarga, bocah itu bernama Apollo. 31 jam 10 tuh sekitar jam 10 dia hilang. Oh, malam tahun baru sudah enggak? Malam tahun baru sudah tidak ada. Sudah dari tanggal 31 jam 10 tuh dia hilang di ini depan ini masjid sini. Dia hilang di bagian masjid situ. Pergi sama siapa dia? Sama dia punya mama, ada dia punya adik laki-laki yang kecil, sama dia punya kakak perempuan. Tapi Sama dia kakak perempuan keluarganya? masih kecil ya. Sama keluarganya. Dong rencananya dari Bianhukum datang ke belakang sini, ada mama dia, ada tinggal kawin, ada tinggal di sini. Polisi tidak menemukan bekas luka di tubuh Apollo. Jadi untuk motif kejadian ini kami masih lakukan penyelidikan. Kami lidik karena ini informasi dari keluarga, dia jenazah almarhum ini dicari dari tanggal 31. Ternyata hari ini kita belum tahu motifnya apa, tapi sementara kita masih lidik dan ini akan kita laksanakan olah TKP. Korbannya berapa tahun Pak KPO? Korban menurut informasi dari pihak keluarga bahwa umur 8 tahun. Apollo hilang sejak 31 Desember. Keluarganya sudah berusaha mencari Apollo. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil visum Apollo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Udara di Mara Merauke hingga saat ini belum bisa memastikan motif kematian Pratu Andri Setiawan. Kendati 2 pelaku yang tidak lain rekan korban sudah ditangkap. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara di Mara Merauke, Kolonel Onesmus Gederai Aryadi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam. Menurut Onesmus, perlu waktu lama untuk mengungkap kasus ini. Dan ia berjanji akan menyampaikannya kepada publik bila sudah terungkap. Baru ditahan, karena kita baru kembali juga, kemudian tim juga baru 2 hari sampai di sini, sehingga kita belum bisa menyimpulkan dulu ya. Jadi saya mohon waktu kepada wartawan juga, ini sedang diproses. Jadi kita memang sudah diperintahkan untuk melaksanakan dituntaskan, karena ini akan ada penegakan hukum. Nah, ini kan berkaitan dengan tindak pidana. Ya. Kasus ini sudah ditangani oleh TNI AU dan kami akan menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari masa mendatang. Ya, gitu. Kemudian ini memang butuh waktu karena masih proses investigasi. Jadi itu dulu yang bisa saya jelaskan. Pratu Andri Setiawan ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 26 Desember lalu. Tubuhnya ditemukan terapung di Sungai Maro. Di tubuhnya ditemukan sejumlah luka yang diduga akibat senjata tajam. TNI juga sudah menangkap 2 pelaku yang tidak lain merupakan rekan korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan seolah tidak ada habisnya. Kendati razia sudah sering kali dilakukan, tetap saja jumlah miras yang beredar tidak berkurang. Ibarat mati 1, tumbuh 1000. Yang paling sulit diberantas adalah minuman keras jenis sopi yang merupakan hasil fermentasi dari pohon aren. Peredaran miras sopi sulit diberantas karena pembuatan sopi jadi pekerjaan utama para produsen untuk menghidupi keluarga. Ada, bukan kurang, sama sekali tidak ada.
Akhirnya mereka tidak punya alternatif lain. Ini bukan saya mengada-ngada, ini hasil yang kita lihat dan sudah kita periksa. Kenapa sampai kalian ini kok berulang-ulang membuat miras, sudah dibuatkan pernyataan, Pak, kalau kita tidak membuat seperti begitu, saya mau kasih makan saya punya anak istri pakai apa? Sedangkan di sini lapangan pekerjaan ini tidak ada. Jadi seperti begitu. Jadi mungkin ya ini satu pekerjaan rumah juga bagi pemerintah daerah, bukan hanya kita sebagai anggota Polri saja yang ada di Merauke yang harus bertanggung jawab dengan hal ini. Karena kalau berbicara masalah lapangan pekerjaan, polisi ini juga punya keterbatasan untuk hal itu. Jadi kalau kita juga untuk khusus tahun ini kan sudah 9, kemarin ada hampir 4 lagi, satu kasus lagi. Ada juga pabrik tempat pembuatan lagi yang kita masih kejar juga pelakunya. Nah kalau sudah seperti begini terus, akhirnya ya nanti habis kita punya anggaran penyidikan untuk lidik dan sidik tindak pidana narkotika untuk memproses yang kasus miras ini. Sepanjang tahun 2023, peredaran miras jenis Sopi sangat marak. Banyak produsen miras Sopi diseret ke pengadilan dan dijatuhkan vonis penjara. Namun miras Sopi tetap beredar di masyarakat, seolah produsen dan pengedar Sopi tidak jera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika meminta masyarakat Mimika agar lebih berhati-hati menjaga kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan kepolisian, sepanjang tahun 2023, kasus pencurian kendaraan bermotor paling menonjol dibanding kasus kriminal lainnya seperti penganiayaan dan pengeroyokan. Selama tahun 2023, polisi menangani 22 kasus pencurian dan 17 kasus diantaranya masuk pengadilan. Mayoritas pencurian dipicu kelalaian pengendara, lupa mengunci kendaraan, atau lupa mencabut kunci kontak motor saat parkir. Kasus curanmor, kemudian kasus-kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin dari kami ya sedikit memberikan himbauan, ya terkhususnya dengan masih tingginya kasus curanmor yang terjadi di Kabupaten Mimika, dan tidak jarang memang dari kasus-kasus yang ada sisi kelalaian daripada si pengendara sendiri. Jadi terkadang ya motornya diparkir tanpa kunci stang, dan bahkan ada juga yang kami terima laporannya, jadi motor dengan posisi kunci masih tergantung di dalam ataupun di kendaraan, ya, sehingga hal ini sangat riskan sekali dan sangat memudahkan bagi para pelaku untuk melaksanakan niatnya. Selama 2023, Polres Mimika juga berhasil mengungkap 1 kasus korupsi dan saat ini masuk persidangan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.